Ketika sebuah kawasan mulai memisahkan dirinya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial dan ekonomi, kita pun mulai melihat tanda-tanda lahirnya satu entitas baru. Entitas yang mungkin masih berada di dalam wilayah Indonesia, tapi sudah tidak sepenuhnya hidup dalam realitas Indonesia. Tak kalah menarik, PIK 1 dan 2 berdiri di atas lahan reklamasi, wilayah buatan yang lahir dari laut. Ini menjadikan kawasan ini bukan hanya hasil dari investasi raksasa, tapi juga hasil dari rekayasa ruang yang canggih. Dan ini bukan fenomena baru. Singapura pun tumbuh besar dari reklamasi, membentuk banyak bagian penting negaranya dari laut yang direbut kembali. Kondisi ini memberi PIK karakteristik yang sangat unik, karakter sebagai kawasan yang lahir dari nol, dan karena itu, bisa dirancang ulang sepenuhnya. Dari tata kotanya, infrastrukturnya, hingga sistem sosial ekonominya. Wilayah yang dibentuk dengan visi jangka panjang dan cita rasa internasional. Dengan luas wilayah yang terus bertambah dan infrastruktur kelas dunia yang terus diperbarui, PIK semakin mendekati bentuk sebuah kawasan yang mandiri. Di dalamnya, segala kebutuhan hidup terpenuhi, dari perumahan mewah, pusat bisnis dan hiburan, hingga akses transportasi dan layanan premium. Ia tumbuh bukan sebagai perpanjangan kota Jakarta, tapi sebagai entitasnya sendiri. Dan jika tren ini terus berlanjut, jika otoritas lokal atau swasta yang mengelolanya diberi keleluasaan yang lebih besar, maka bukan tidak mungkin PIK akan berkembang menjadi semacam wilayah otonom, dengan aturan main, sistem pelayanan, dan ekosistem yang berbeda dari wilayah sekitarnya. Di titik ini, perbandingan dengan Singapura semakin nyata. Sebuah kawasan reklamasi yang dibangun dari mimpi besar, dikelola dengan ambisi besar, dan kini mulai membentuk identitasnya sendiri. Seolah tak lagi sekadar bagian dari Indonesia, tetapi sebagai pusat kekuatan ekonomi yang punya logika dan ritmenya sendiri. Tak hanya soal ekonomi dan infrastruktur, PIK juga memancarkan identitas budaya dan etnis yang unik, yang membedakannya secara mencolok dari wilayah sekitarnya. Kawasan ini dihuni oleh komunitas-komunitas tertentu yang secara sosial dan budaya membentuk ekosistem eksklusif yang sangat terasa. Mulai dari gaya hidup, arsitektur, bahasa yang digunakan sehari-hari, hingga kuliner yang tersedia. Semuanya memperlihatkan atmosfer yang berbeda. Bukan Jakarta yang biasa kita kenal, bukan pula Banten yang membumi. PIK tampil dengan identitasnya sendiri, nyaris seperti kota asing di tanah air. Karena perbedaan inilah, muncul rasa keterasingan. Warga di luar PIK merasa kawasan ini bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari Jakarta yang ramai dan beragam. Dan dari sisi dalam, para penghuni PIK pun terbiasa hidup dalam kenyamanan yang jauh dari realitas sosial Indonesia kebanyakan. Seolah-olah PIK adalah dunia lain, dunia yang memiliki logikanya sendiri. Situasi ini mengingatkan kita pada sejarah Singapura. Ketika perbedaan etnis dan pendekatan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tak lagi menemukan titik temu, perpecahan menjadi semakin nyata. Dan jangan lupa, Singapura dulunya juga dianggap pusat ekonomi penting, sama seperti PIK hari ini bagi Jakarta dan sekitarnya. Dengan komunitas yang kuat, ekonomi yang mapan, dan perbedaan identitas yang semakin terasa, bukan tidak mungkin muncul pemikiran bahwa kawasan ini lebih baik berjalan sendiri. Terutama jika mereka merasa negara pusat tidak mampu mengakomodasi kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan mereka. Jika rasa keterasingan itu semakin dalam, dan bila otonomi tidak kunjung diperluas, maka bukan mustahil, suatu hari, PIK bisa jadi bukan hanya negara dalam negara, tapi benar-benar menjadi entitas terpisah. Bukan karena sekadar ambisi, tapi karena keyakinan bahwa mereka mampu berjalan tanpa bergantung pada siapapun. Pantai Indah Kapuk, kawasan yang dulunya hanyalah lahan pesisir sunyi, kini menjelma menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan kemandirian. Infrastruktur megah, arsitektur berkelas dunia, komunitas eksklusif, serta denyut ekonomi yang terhubung langsung ke jaringan global. Semua itu menjadikan PIK lebih dari sekadar kawasan elit. Ia menjadi entitas tersendiri. Dari kekuatan ekonomi, sosial, budaya, hingga kontrol terhadap wilayah dan akses, PIK hari ini memiliki banyak ciri yang, jika tidak dicermati secara serius,
bisa menjelma menjadi embrio dari sebuah negara dalam negara. Kita pernah menyaksikan sejarah serupa, Singapura, yang dahulu hanya dianggap sebagai pelengkap ekonomi Malaysia, kini berdiri tegak sebagai negara maju yang berdaulat. Apakah mungkin sejarah itu terulang? Apakah mungkin dari sebuah proyek properti lahir sebuah entitas politik yang terpisah dan mandiri? Negara tak selalu lahir dari perang dan revolusi. Terkadang, negara lahir dari kemewahan, dari ketimpangan, dan dari rasa ingin berjalan sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan menyadarinya saat semuanya sudah terlambat? Namun semua potensi itu bukan tanpa harapan. Negara masih memiliki kendali, masih ada waktu untuk mencegah agar sejarah Singapura tidak terulang di bumi Indonesia. Upaya menjaga kedaulatan bangsa bukan hanya tentang pertahanan militer atau diplomasi internasional. Kadang ia dimulai dari sesuatu yang terlihat sepele. Regulasi properti. Langkah pertama yang bisa diambil pemerintah adalah memperketat regulasi kepemilikan properti oleh pihak asing. Saat ini, banyak properti di kawasan PIK dikuasai oleh investor dan perusahaan asing, baik secara langsung maupun melalui skema kepemilikan yang rumit dan tersembunyi. Negara harus sigap meninjau ulang semua aturan yang selama ini terlalu longgar, termasuk membatasi hak penguasaan tanah oleh WNA, menelusuri bentuk kepemilikan perusahaan-perusahaan asing di kawasan strategis, dan memastikan bahwa tanah dan aset bangsa tidak jatuh ke tangan yang bisa menyulitkan kedaulatan di masa depan. Karena disinilah letak akar kekuatan, penguasaan atas tanah dan ruang hidup. Jika tanah di tangan asing, maka kendali pun perlahan bisa berpindah. Dan ketika kendali berpindah, arah masa depan bangsa pun bisa berubah. Namun ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat pun dilibatkan. Dialog publik digelar. Kesadaran mulai dibangun bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menguntungkan para pemilik modal dari luar negeri, tapi juga harus memberi manfaat nyata bagi warga negara Indonesia. Lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan ekonomi lokal yang hidup, itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kawasan strategis seperti PIK. Karena pada akhirnya, tanah air ini harus benar-benar tanah dan air bagi rakyatnya sendiri. Langkah kedua yang tak kalah penting, mencegah kawasan PIK menjadi zona eksklusif yang lepas dari kontrol negara. Pemerintah perlu lebih sigap dan tegas dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan lahan, pengawasan ketat terhadap pembangunan, serta memperkuat regulasi agar akses publik tetap terjaga. Karena ketika sebuah kawasan terlalu tertutup, terlalu eksklusif, maka lambat laun ia bisa membentuk dunianya sendiri, yang tak lagi tersentuh oleh hukum dan kepentingan nasional. Salah satu langkah penting yang kini tengah diupayakan adalah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan PIK 1 dan 2. Pengembang tidak lagi boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata. Standar pembangunan harus mencakup kesejahteraan masyarakat sekitar, akses lingkungan yang berkelanjutan, dan keterbukaan terhadap publik. Peraturan zonasi ditingkatkan. Pengawasan dilakukan secara transparan. Tujuannya jelas, agar pembangunan tidak menjadi alat untuk menciptakan tembok pemisah, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan kawasan elit ini dengan masyarakat yang lebih luas. Karena kota yang sehat adalah kota yang inklusif, bukan eksklusif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa PIK tetap menjadi bagian dari kesatuan wilayah Indonesia, bahwa tidak ada satupun kawasan yang boleh tumbuh menjadi negara kecil dengan aturan sendiri di tengah-tengah republik, bahwa keadilan sosial, akses publik, dan kontrol negara adalah fondasi yang tak boleh diganggu-gugat. Langkah ketiga yang perlu menjadi perhatian serius, mencegah munculnya dikotomi antara elit dan rakyat biasa. Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks pembangunan urban, salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan agar tidak ada kawasan yang berkembang sedemikian rupa hingga membentuk ketimpangan ekstrim, hingga menjadi seolah-olah negara di dalam negara. Pantai Indah Kapuk, baik PIK 1 maupun PIK 2, seringkali menjadi simbol kemewahan yang terasa asing bagi masyarakat kebanyakan.
Dengan rumah-rumah super elit, pusat perbelanjaan mewah, dan gaya hidup berstandar internasional, kawasan ini menciptakan jarak sosial yang sangat nyata. Jarak yang bukan hanya soal kilometer, tapi juga soal rasa kepemilikan atas kota ini. Jika dikotomi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan timbul rasa keterasingan, kecemburuan sosial, bahkan resistensi yang lebih luas. Maka pemerintah harus hadir. Hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai penyeimbang. Agar pembangunan kawasan seperti PIK tetap memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas. Langkah-langkah afirmatif perlu diambil, mulai dari pembangunan fasilitas publik di sekitar kawasan PIK, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga program perumahan terjangkau dan pelatihan kerja yang inklusif. Pembangunan tak boleh hanya berorientasi pada kalangan elit, tapi harus juga menjangkau mereka yang selama ini termarginalkan oleh sistem. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan mewajibkan pengembang untuk membangun hunian yang terjangkau bagi kalangan menengah dan bawah, yang selama ini terpinggirkan dari proses pembangunan. Dengan kehadiran mereka, kawasan ini tidak akan menjadi zona eksklusif tertutup, tetapi menjadi lingkungan yang hidup, majemuk, dan berimbang secara sosial. Tak kalah penting, pemerintah harus mengoptimalkan infrastruktur publik yang menyentuh kebutuhan semua kalangan. Transportasi umum yang terjangkau dan efisien, fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau semua orang, serta ruang publik yang ramah dan inklusif harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan kawasan PIK. Dengan fasilitas ini terintegrasi secara merata, bukan hanya mereka yang berada di dalam pagar tinggi PIK yang merasakan kemajuan, tapi juga masyarakat dari luar kawasan yang selama ini merasa terasingkan. Tujuannya jelas, membangun kawasan yang tidak mengisolasi diri, tapi menyatu dalam denyut kehidupan kota besar. Bukan sekadar mempercantik satu bagian kota, tapi memperkuat jaringan sosial dan ekonomi yang saling terhubung. Karena kota adalah milik bersama, dan kemajuan sejati adalah saat semua orang bisa ikut serta menikmatinya. Dengan cara ini, kita tidak hanya mencegah lahirnya negara dalam negara, tapi juga membangun Indonesia yang sesungguhnya, yang adil, setara, dan menyatukan, bukan memisahkan. Penting pula bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pajak dan insentif yang adil, yang tidak hanya menguntungkan pengembang besar atau kalangan elit. Ketimpangan ekonomi tak bisa terus dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Pengenaan pajak progresif terhadap properti-properti mewah di kawasan seperti PIK dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan keseimbangan. Dana yang diperoleh dari pajak ini bisa dialokasikan secara strategis untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah-wilayah sekitar yang selama ini tertinggal. Namun, kebijakan tanpa pengawasan adalah ilusi. Maka, pengawasan yang ketat terhadap perencanaan dan pembangunan di PIK harus menjadi prioritas. Pemanfaatan ruang publik yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang harus dibatasi. Setiap proyek pembangunan wajib melalui evaluasi transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam proses ini, suara publik harus didengar. Rakyat bukan hanya objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang berhak menentukan arah pertumbuhan kota. Pemerintah memiliki peluang besar untuk menggandeng masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai penonton. Di sisi lain, penguatan sistem sosial di kawasan ini juga tak kalah penting. Akses pendidikan berkualitas harus diberikan kepada semua kalangan, bukan hanya mereka yang mampu membayar mahal. Pendidikan adalah jembatan penghubung yang akan menutup jurang kesenjangan sosial. Ketika anak-anak dari keluarga dengan latar belakang berbeda bisa duduk di bangku yang sama dan belajar bersama, maka kita tidak hanya membangun sekolah, tapi juga membangun masa depan yang lebih adil dan menyatu. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, kebijakan yang berorientasi pemerataan, dan pembangunan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, Pantai Indah Kapuk, baik PIK 1 maupun PIK 2, dapat dijaga agar tidak menjadi entitas terisolasi. Bukan negara dalam negara, tapi tetap utuh sebagai bagian dari Jakarta dan Indonesia. Inilah tantangan dan tanggung jawab besar pemerintah, untuk membangun bukan hanya fisik kota, tetapi juga keadilan di dalamnya. Karena kemajuan sejati bukan saat segelintir orang hidup dalam kemewahan, tapi saat seluruh masyarakat bisa berdiri di atas fondasi yang sama,
menuju masa depan bersama. Keempat, penguatan hukum dan kewenangan pemerintah pusat menjadi fondasi utama dalam menjaga agar kawasan seperti PIK tidak berkembang menjadi negara dalam negara. Di tengah pesatnya pembangunan dan dinamika ekonomi yang tinggi, negara tidak boleh kehilangan kendali atas kedaulatannya sendiri. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen kuat dengan menerapkan hukum secara konsisten di seluruh wilayah PIK, mulai dari perpajakan, regulasi bisnis, hingga kepatuhan terhadap aturan kewarganegaraan. Tidak boleh ada zona abu-abu hukum di mana kekuasaan ekonomi mampu menekan atau melemahkan otoritas negara. Langkah konkret untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Aparat harus memiliki wewenang yang jelas dan dukungan politik yang kuat untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Baik pengusaha besar maupun individu elit harus tunduk pada hukum yang sama, sebagaimana warga lainnya. Tak hanya di bidang hukum, pemerintah juga harus memastikan bahwa kewenangannya dalam sektor-sektor vital seperti infrastruktur, ekonomi, dan kebijakan sosial tetap dijaga. Ketergantungan berlebihan pada pihak luar, baik asing maupun korporasi besar, harus dihindari. Karena ketika kontrol atas wilayah berpindah ke tangan swasta, maka kepentingan rakyat bisa menjadi korban pertama. Dengan memiliki kendali yang jelas, kuat, dan berkesinambungan, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan kawasan seperti PIK tetap berjalan dalam koridor kepentingan nasional. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya demi kemewahan segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat bagi bangsa secara menyeluruh. Karena sebesar apapun potensi sebuah kawasan, ia tidak boleh melampaui batas kedaulatan. PIK harus tetap menjadi bagian dari Indonesia secara hukum, sosial, dan ideologis. Disinilah pentingnya peran negara, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengarah yang tegas, adil, dan berpihak kepada seluruh rakyatnya. Kelima, pembentukan pusat administrasi yang kuat menjadi kunci dalam mengarahkan pertumbuhan kawasan seperti PIK agar tetap sejalan dengan cita-cita nasional. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bisa menerapkan strategi otonomi terbatas, sebuah pendekatan yang memberikan ruang fleksibel bagi pengelolaan kawasan, namun tetap dalam kontrol dan pengawasan negara. Otonomi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Ia adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah agar mampu berkembang sesuai potensinya, namun tetap berada dalam rel yang digariskan oleh kepentingan nasional. Dengan kata lain, meski PIK diberi ruang untuk mengatur dirinya secara lebih efisien, ia harus tetap tunduk pada hukum dan arah pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Namun otonomi ini harus dijalankan dengan hati-hati. Pemerintah pusat wajib hadir sebagai pengawas aktif, memastikan bahwa kebijakan lokal yang diterapkan di PIK tidak menyimpang dari semangat persatuan nasional. Setiap kebijakan ekonomi, sosial, hingga tata ruang harus selaras dengan tujuan besar negara. Pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan integrasi wilayah. Lebih dari itu, PIK tidak boleh tumbuh sendiri dalam ruang eksklusif. Ia harus menjadi bagian dari jaringan pembangunan nasional yang saling terhubung dan saling memperkuat. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap langkah maju yang dicapai di kawasan ini juga mampu menciptakan efek domino yang positif bagi wilayah lainnya. Melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan adil, pemerintah bisa mencegah terjadinya ketimpangan antara PIK dan kawasan lain di Indonesia. Karena ketika satu wilayah berkembang terlalu jauh di atas yang lain tanpa jembatan penghubung, maka yang tumbuh bukan hanya kemajuan, tetapi juga kecemburuan, ketimpangan, bahkan potensi konflik sosial. Dengan pendekatan yang tepat, berbasis pengawasan, kebijakan inklusif, dan visi nasional, PIK bisa menjadi lokomotif pembangunan yang mendorong kemajuan bersama. Bukan sebagai negara dalam negara, tetapi sebagai simbol kolaborasi antara kekuatan lokal dan kearifan nasional. Ke-6, kontrol terhadap investasi asing. Di era globalisasi yang semakin kompleks, arus modal asing memang tak bisa dihindari. Namun, Indonesia tidak boleh kehilangan arah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi asing yang masuk ke negeri ini tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi semata, tapi juga selaras dengan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
investasi asing harus diarahkan pada sektor-sektor yang tidak melemahkan fondasi negara. Misalnya, hak pengelolaan atas sumber daya alam, tanah, dan aset strategis lainnya tidak boleh dilepas begitu saja kepada pihak luar. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang ketat, cerdas, dan berpihak pada rakyat. Kita tidak ingin melihat sumber daya alam kita dikelola sepenuhnya oleh asing, sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. Keuntungan dari kekayaan negeri ini harus kembali kepada rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi catatan di neraca perusahaan multinasional. Pemerintah perlu menciptakan keseimbangan yang bijak, membuka pintu untuk investasi asing yang produktif, namun tidak kehilangan kendali atas aset bangsa. Caranya? Dengan memperkuat sistem pengawasan, memperjelas batas kepemilikan, dan memastikan adanya alih teknologi serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Investasi yang baik adalah yang tidak hanya menguntungkan elit, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, serta menumbuhkan industri dalam negeri. Dengan demikian, bangsa ini tak sekadar menjadi pasar, tapi menjadi pemilik masa depan. Di tengah dunia yang semakin terintegrasi, Indonesia harus tetap berdiri dengan kedaulatannya. Menjadi bangsa yang terbuka, namun tetap teguh menjaga hak atas tanah airnya sendiri. Karena pertumbuhan ekonomi sejati bukanlah ketika kita menjadi kaya karena modal asing, melainkan ketika rakyat kita berdaya, sejahtera, dan tetap merdeka. Ketujuh, promosi identitas nasional. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang begitu deras, kita tidak boleh kehilangan jati diri. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan bahwa kawasan seperti PIK tidak hanya berkembang dalam dimensi fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh dalam ruh kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu harus terus diperkuat. Tak cukup hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi cerminan identitas nasional yang menyatukan segala perbedaan. Di kawasan PIK, program pelatihan bahasa dan budaya Indonesia harus digalakkan, bukan hanya bagi penduduk lokal, tapi juga bagi para pendatang. Dengan mengenalkan sejarah bangsa, memperdengarkan lagu kebangsaan dalam acara-acara publik, dan menghiasi ruang-ruang strategis dengan simbol negara, bendera merah putih, lambang Garuda, serta kutipan-kutipan semangat perjuangan, identitas Indonesia akan tertanam dalam denyut nadi kawasan tersebut. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan adalah tentang membentuk manusia, manusia yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang mencintai tanah airnya, dan yang tak akan membiarkan sejengkal tanah negeri ini terlepas dari pelukan merah putih. Dengan memperkuat identitas nasional, kawasan seperti PIK tidak akan pernah menjadi negara dalam negara. Ia akan menjadi kebanggaan bangsa, simbol kemajuan yang tetap berpijak pada akar budaya, sejarah, dan semangat persatuan Indonesia. Karena sejauh apapun kita melangkah, Indonesia adalah rumah yang tak boleh kita lupakan. Sebagai penutup, kita perlu membuka mata terhadap potensi perubahan besar yang bisa terjadi jika tidak ada perhatian serius terhadap pengelolaan kawasan seperti Pantai Indah Kapuk. Di satu sisi, PIK adalah simbol kemajuan, pusat ekonomi, investasi, dan modernitas. Namun di sisi lain, tanpa landasan kebangsaan yang kuat dan pengawasan yang menyeluruh, kawasan ini bisa berkembang ke arah yang berbahaya, menjadi wilayah eksklusif yang terlepas dari semangat persatuan Indonesia. Dalam era globalisasi yang semakin terbuka, kita ditantang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan identitas kebangsaan, antara modernisasi dan nasionalisme. Jangan sampai kemajuan yang kita bangun justru menjadi ancaman terhadap jati diri bangsa. PIK harus tetap menjadi bagian utuh dari NKRI, bukan wilayah yang terasing, bukan pula negara dalam negara. Kita semua, sebagai warga negara Indonesia, punya tanggung jawab yang sama, menjaga keutuhan negeri ini, menjunjung tinggi kedaulatan, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia berkembang dalam semangat Pancasila dan UUD tahun 1945. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tentang tanah dan kekayaan alamnya. Indonesia adalah tentang jiwa dan semangat persatuan yang menyatukan kita semua. Jangan biarkan potensi yang kita miliki justru mengarah pada perpecahan. Mari kita jaga bersama negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga jantung ekonomi seperti PIK.
Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.